Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Kali ini kita akan membahas tata nama aldehid atau alkanal. Video ini merupakan kelanjutan dari video kami yang lebih dahulu kami upload, yaitu tata nama alkohol dan eter. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, ikuti tayangan berikut sampai selesai. Aldehid atau alkanal adalah kelompok senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsi COH. Kalau kita tulis dalam bentuk struktur seperti ini, garis ikat COH. Rumus umum aldehid adalah RCOH. R adalah alki. R rumus umumnya CnH2n plus 1. Rumus umum aldehid adalah, rumus kimia aldehid CnH2nO. Tata nama aldehid meliputi tata nama sistem Joubek dan trivial. Untuk sistem Joubek, prinsipnya mengganti huruf akhir A pada alkana dengan akhiran al. Untuk trivial menggunakan kata aldehid. Jangan lupa klik subscribe. Tata nama aldehid rantai lurus menurut Joubek adalah menggantikan huruf akhir A pada alkana dengan akhiran al. Contoh, ini alkana, ini aldehid. Khusus untuk C-nya 1 agak berbeda. Ini saya tuliskan gugus fungsi aldehid. Maka H masuk dalam gugus fungsi aldehid. Sehingga menjadi HCOH. Jumlah C-nya sama dengan 1. Menurut alkana, C1 namanya adalah metana. Sehingga kalau kita tulis ini pada aldehid, rumus kimianya HCOH, namanya huruf akhir A diganti dengan al menjadi metanal. Lanjut, alkana yang C-nya 1 bisa kita tulis misalkan CH4 menjadi CH3A. H ini akan digantikan oleh gugus fungsi COH. Sehingga menjadi CH3COH. Rumus kimianya CH3COH. Jumlah atom C 2. Kalau pada alkana C jumlahnya 2 namanya etana. Sehingga pada aldehid namanya etanal. Lanjut. Berikut nama-nama senyawa aldehid rantai lurus. Rumus struktur HCOH, rumus kimianya adalah CH2O, nama sistem Joubeknya adalah metanal, nama trivialnya formaldehid. Untuk C2, rumus strukturnya CH3COH, rumus kimianya C2H4O atau CH3COH. Nama Joubeknya etanal. Nama trivialnya asetaldehid. Untuk C3, rumus strukturnya CH3CH2COH. Rumus kimianya adalah C3H6O. Nama Joubeknya propanal. Nama trivialnya propionaldehid. Untuk C4, rumus strukturnya CH3CH2 2 kali COH. Rumus kimianya adalah C4H8O. Nama Joubeknya butanal. Nama trivialnya butyraldehid. Untuk C5,
rumus strukturnya CH3, CH2 3 kali COH. Rumus kimianya C5H10O. Sistem Joubek namanya pentanal. Nama trivialnya valeraldehid. Lanjut. Untuk C6, CH3, CH2 4 kali COH, rumus kimianya adalah C6H12O. Nama Joubeknya heksanal. Nama trivialnya kaproaldehid. Lanjut, C7. CH3 rumus strukturnya CH3, CH2 5 kali COH. Rumus kimianya C7H14O. Nama menurut Joubek heptanal. Menurut trivial enantaldehid. Untuk C8, rumus strukturnya CH3, CH2 6 kali COH. Rumus kimianya adalah C8H16O. Menurut Joubek namanya oktanal. Menurut trivial namanya kaprialdehid. Untuk C9, rumus strukturnya CH3, CH2 7 kali COH. Rumus kimianya C9H18O. Sistem Joubek namanya nonanal. Nama trivialnya pelargonaldehid. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Untuk C10, rumus strukturnya CH3, CH2 8 kali COH. Rumus kimianya CH3, CH2 8 kali COH atau C10H20O. Nama Joubeknya dekanal. Nama trivialnya kapraldehid. Lanjut. Untuk tata nama aldehid rantai cabang menurut sistem Joubek mengikuti urutan sebagai berikut. Yang pertama menentukan rantai utama, yaitu rantai atom C terpanjang yang terdapat gugus fungsi COH. Penomoran pada rantai utama dimulai dari C pada gugus fungsi COH. Senyawanya diberi nama dengan pola nomor C cabang, nama alkil, nama alkanal pada rantai utama. Nah, lihat latihan berikut. Apa nama senyawa berikut? CH3, CH2, cabangnya CH, CH3, COH. Kita lihat, kita tulis kembali. Langkah pertama menentukan rantai utama. Kemudian kita beri nomor. C yang mengikat gugus fungsi atau C yang terdapat pada gugus fungsi aldehid ini selalu nomornya 1. 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Nah, rantai utama yang C-nya 4 namanya butanal. Cabangnya adalah CH3, namanya adalah metil. Sehingga kalau kita tulis nomor C cabang dulu, nomornya 2. Nomor 2, nama alkil CH3 namanya metil. Baru rantai utama butanal. Nah, ini sistem Joubek. Untuk sistem trivial namanya 2-metil butyraldehid. Lanjut. Apa nama senyawa berikut? Kita tulis seperti ini. CH3, CH2, CH, CH, COH, cabangnya ada 2. Kita tulis kembali. Kita tentukan rantai utama yang ada gugus aldehid. Nah, ini gugus aldehid. C aldehid nomor 1. Kita beri nomor. Ini nomor 1. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Rantai utama ini C-nya 5, namanya adalah pentanal. Di luar rantai utama adalah cabang. Kita lihat cabangnya, ini ada 1 CH3, ada
kedua cabangnya juga CH3, namanya ini metil, cabang yang satunya juga metil. Jadi mengikat gugus alkil yang sama. Kemudian kita beri nama nomor cabang. Nomor cabang ada dua, nomor 2 dan nomor 3. Kita tulis 2,3. Nama alkil ada dua, kebetulan alkilnya sama, maka diberi awalan di, sehingga dimetil. Kemudian diikuti rantai utama pentanal, maka pentanal. Jadi namanya 23 dimetil pentanal menurut sistem Zupek. Lanjut, bagaimana dengan rumus nama dari rumus struktur aldehid seperti ini? Kita lihat, ini kita tulis kembali, kita tentukan rantai utama. Nah, ini gugus aldehid seperti ini, ya. Rantai lurus C-nya 4, tetapi yang belok itu 2, 3, 4, 5, 5, sehingga rantai utamanya yang belok. C pada aldehid selalu diberi nomor 1. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Rantai utama ini C-nya 5, namanya pentanal. Di luar rantai utama adalah cabang. Cabangnya ada 1 CH3, namanya metil. Cabang yang kedua CH3 juga, namanya metil. Cabang yang ketiga CH3, namanya metil. Baru nama kita susun nomor cabang. Nomornya 2 dan 3. Tiganya ada 2 cabang. Sehingga kita tulis 2, 3, 3. Metilnya ada 3, sama semua, metil, metil, metil. Sehingga kita beri awalan trimetil. Diikuti dengan rantai utama pentanal. 2, 3, 3, trimetil pentanal. Lanjut. Sekarang kalau misalkan rumus struktur kita singkat seperti ini. Apa nama senyawa berikut? Nah, silahkan nanti untuk dioret-oret sendiri. Namanya adalah 5,5 dimetil pentanal. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Sekarang tuliskan rumus struktur dari nama senyawa aldehid berikut. 2 etil, 2, 3 dimetil heksanal. Bagaimana pembahasannya? Kita tulis kembali soal itu. Kita lihat, kita mulai selalu dari belakang untuk menuliskan rumus struktur. Yang pertama, ada akhiran al. Akhiran al ini menunjukkan gugus fungsi COH atau aldehid. Kita tulis ini gugus fungsi aldehid, ya, COH. Yang kedua, heksa. Heksa menunjukkan rantai utama jumlah C-nya 6. Tetapi sudah ada 1 C pada gugus fungsi aldehid. Jadi totalnya 6. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini kita beri nomor. Nomornya harus dari gugus fungsi aldehid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlahnya sesuai dengan rantai utama yang diminta. C sama dengan 6. Berikutnya, ini metil. Metil itu rumusnya merupakan cabang, rumusnya CH3. Kemudian di depan metil ada di. Di ini menunjukkan cabang metil jumlahnya 2. Ya. Cabang metil jumlahnya 2. Di depan di ada angka 2,3. Artinya cabang metil terletak pada C nomor 2 dan C nomor 3. Kita ikuti C nomor 2 ini. Kita tulis C. C nomor 3 sebelahnya kita beri C. Nah, ini nanti metil. Di depannya ada kata etil. Etil menunjukkan cabang etil.
yaitu C2H5. Jadi cabangnya selain metil juga ada etil. Di depan etil ada angka 2. Angka 2 ini menunjukkan cabang etil terletak pada atom C nomor 2. Jadi C nomor 2 selain metil juga ada cabang yang namanya etil. Kita lihat cabang, kita buatkan cabang etil C2H5. Nah, kalau ini akan kita lengkapi jumlah atom H-nya, berarti sebenarnya sudah selesai. Kita lengkapi jumlah atom H seperti ini. Jadi CH3, CH2, CH2, CH, C, COH, C25 ini cabang-cabang. Inilah rumus struktur dari 2 etil, 2,3 dimetil heksanal. Lanjut. Menuliskan rumus struktur bentuk stik. Kita ambil contoh CH3, CH3, COH. Kalau kita tulis dalam bentuk stik, kalau ini propanal, namanya bentuk stiknya adalah kita tulis C garis ikat, C jumlahnya ada 3, satu lagi, C, nah ini gugus fungsi AD. Ini namanya propanal. Secara mudah, sederhana, dan lebih populer, maka ini ditulis dengan stiknya saja. Nah, COH ini namanya propanal. Biasanya yang sering digunakan ini. Ingat, gugus fungsi selalu ditulis. Sekarang kita lihat, apa nama senyawa berikut? Ini ada gugus fungsi COH. Kita hitung, C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti heptana. Apa nama senyawa berikut? Rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya di nomor 1, 2, 3. Metil cabangnya. Nah, berarti 3 metil pentanal. Berikut. Apa nama senyawa ini? COH, rantai utama kita lihat. 1, C-nya 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya ada 2, ini metil, di atas ini juga ada metil. Cabangnya di nomor berapa? 1, 2, 3, nomor 4 dan nomor 5. Berarti 4,5 dimetil heksanal. Apa nama senyawa berikut? Rantai utamanya C-nya 3, 1, 2, 3. C nomor 2 ada cabang namanya metil. Namanya 2-metil propanal. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tayangan berikut bermanfaat untuk kita semua.